kita melaksanakan pembelajaran, kita harus bersiap dulu. Buku-bukunya semuanya harus ada di depan ini ya, di atas meja ya, maksud Bapak. Di atas meja semuanya. Kerapian bajunya juga, anak ya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini Gigi lapor? Iya Pak. Dia Fikri, Fadila, Iya Pak. Rizka, Hadir. Juta, Hadir. Mila, Hadir. Mira, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. materi kita pada minggu kemarin itu tentang interaksi sosial. Nah, siapa yang masih ingat tentang pengertian interaksi sosial? Ya Pak, Okta ya Pak. interaksi sosial adalah hubungan terbalik antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Ya benar. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik ataupun dinamis antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, berkaitan dengan interaksi sosial ini pasti ada namanya interaksi sosial disosiatif. Apa interaksi sosial disosiatif? Yaitu contohnya itu konflik. Paham ya kalian tentang konflik ya? Nah, konflik ini sebuah peristiwa yaitu tentang adanya pertengkaran, terus adanya apa lagi? Perselisihan, terus percekcokan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, setelah memahami pendapat para ahli, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian konflik dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi gambar, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab adanya konflik sosial yang tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis akibat-akibat konflik sosial dengan benar. Yang keempat, setelah memperhatikan contoh konflik, peserta didik mampu menentukan cara menyelesaikan konflik dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi dengan teman kelompok kalian, peserta didik mampu menjadikan paparan hasil diskusi kelompok dengan bertanggung jawab dan percaya diri. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak mempunyai dua gambar, yaitu tentang gambar satu dan adanya gambar dua. Nah, di sini gambar satu siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Ya, Ali. Di gambar tersebut terjadi kecelakaan antara dua individu yang dilatar-belakangi oleh kesalahpahaman. Ya. Jadi di gambar satu ini adanya perbedaan ya. Perbedaan itu perbedaan istilahnya kepentingan. Jadi mereka saling marah-marah ya, gitu ya, kedua orang itu. Nah, untuk gambar kedua, Ya Pak. ya, Gambar dua menggambarkan adanya tawuran, percekcokan antara dua kelompok, ya, tanpa terjadinya konflik. ya. Terus mengakibatkan konflik. Jadi dari gambar satu ini adanya perbedaan kepentingan, terus ego dan saling marah-marah, terus akan terjadinya gambar nomor dua. Gambar nomor dua ini adanya tawuran, ya, tawuran, percekcokan, pertikaian antara dua kelompok. Terus terjadinya konflik di dalam diri. Nah, setelah ini Bapak akan memutarkan sebuah video ya. Kalian amati ya videonya. Nah, ini ada tayangan video yaitu tentang demo buruh tolak upah minimum.
Di sini ada konflik di dalamnya. Coba saya amati dulu ya. Videonya. Jadi dalam video tadi tentang apa? Adanya demo buruh karena iya. Nanti video tersebut akan kita bahas dan kita diskusikan. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ada materi kita ini. Nah, apa yang konflik? Siapa yang bisa menjelaskan konflik itu apa? Saya Pak. Ya, Rizka. Konflik perpecahan yang terjadi dalam masyarakat oleh adanya perbedaan di dalam hubungan sosial. Oh iya. Jadi di sini konflik itu berkaitan perselisihan pertentangan antar dua pihak atau didasari oleh adanya perbedaan di dalam hubungan sosial. Ya, konflik juga dapat terjadi pada semua orang yang saling melakukan interaksi, jadi saling berhubungan. Sebab konflik merupakan proses interaksi yang mengarah kepada perpecahan, yaitu interaksi sosial disosiasi. Anak-anak sampai di sini siapa yang mau bertanya? Saya pengen bertanya, Bang. Iya. Contoh konflik yang ada di luar negeri. Oh iya, contoh konflik di luar negeri itu, contohnya itu peperangan. Bapak ambil contoh ya, peperangan antar kedua negara yaitu Rusia dan Ukraina. Peperangan ini adanya kepentingan antar kedua negara itu, yaitu adanya ekonomi, politik dan budaya ya. Nah, cara penyelesaiannya di mana? Biasanya PBB akan memediasi kedua negara tersebut. Ya, gitu ya. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa konflik sosial pada artikel di atas bisa terjadi? Menurut kelompok kami, faktor mendorong terjadinya konflik adalah masyarakat tanpa izin di kawasan Kota Bandung menolak pembangunan hotel dan resort yang dilakukan oleh perusahaan PT Panggon karena menurut masyarakat setempat dapat mematikan titik sumber mata air yang ada di kawasan wisata Kota Baru. Untuk pertanyaan yang kedua, apa akibat yang ditimbulkan dari konflik sosial pada artikel di atas? Akibat yang ditimbulkan oleh konflik seperti itu pertama, terjadinya tindakan anarkis, kedua hilangnya mata pencarian masyarakat setempat, akibat banyaknya perusahaan membangun hotel dan resort. Yang ketiga, peletakan hubungan antara masyarakat setempat terhadap perusahaan yang membangun hotel dan resort di kawasan tersebut. Saya ingin bertanya, Ya, kelompok 3. apa pengertian IMB tersebut? Nah, untuk kelompok 1 tadi teman kalian bertanya apa itu pengertian IMB? Coba jelaskan. IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh kepala daerah, kepala unit pembangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat dan melakukan pembangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Ya. Apalagi bertanya? Pak, Oh ya, apa itu anarkis? Tindakan anarkis adalah tindakan semena-mena yang dilakukan menggunakan kekerasan terhadap kelompok atau seorang yang melakukan tindakan kejahatan. ada yang lain nggak? Ini bertanya. Tidak lagi ya? Nah, sekarang tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ikut untuk ngobrol. Presentasikan hasil diskusikan. Peristiwa yang terjadi dalam video tersebut merupakan demo buruh yang menuntut kenaikan upah minimum kepada pemerintah, tapi di situ juga terjadi perselisihan antara pihak buruh dan pihak kanan. Adanya tidak kepuasan para buruh dengan upah minimum dari pemerintah. Yang kedua, adanya perselisihan antara pihak buruh dan pihak keamanan. Yang ketiga, pemerintah kurang merespon demo yang dilakukan para buruh. Nah, goyang. Kayak tinggi itu. Goyang lagi. Nah, kita temukan. Gimana? Di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Konflik adalah satu bagian pada interaksi sosial dengan bentuk disosiatif. Konflik tersebut apabila kegiatan secara berlarut-larut dan serta berpanjang dan tidak secepatnya ditangani akan menimbulkan adanya desentralisasi sosial bangsa. Menurut Sudiono Sukanto, konflik adalah perubahan sosial Coba siap, ya terus. yang dimana setiap individu dan kelompok manusia berusaha agar dapat terpenuhi tujuannya bersama. Jalan mendesak pihak saingannya disertai oleh ancaman maupun kekerasan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan lingkungan dan perubahan sosial. Akibat-akibat terjadinya konflik sosial, meningkatnya solidaritas sesama kelompok, tetapnya hubungan antara individu dan kelompok, terjadinya perubahan kepribadian dan besarnya harta benda kebahagiaan manusia yang lain. Dalam menyelesaikan atau menangani konflik sosial, menghindar memaksakan kehendak menyesuaikan pada keinginan orang lain atau menawarkan kolaborasi. Terima kasih ya. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian pada saat pembelajaran hari ini? Nah, apakah ada kesulitan? Ya. Jadi Bapak ingin memberi kalimat yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maksud Bapak di sini adalah jadi kalian ini adalah generasi untuk masa depan. Jadi kalian harus mulai giat belajar, tingkatkan lagi literasi atau membaca kalian. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan pada hari ini ya, anak-anak ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Bapak. Silakan Bapak. Sebelum mengakhiri aktivitas pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah Bapak, tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.